Shalom jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali dalam acara pesan Natal ya? Masih pesan Natal ya? Walaupun udah selamat Natal. Selamat Natal. Ya. Ya, ini sudah Kita 4 hari yang lalu kita sudah merayakan Natal bersama di tempat ini ya. Iya. Wah, sangat luar biasa sekali dengan masih semangat baru nih. 3 hari rasanya ini tanggal 28 kan? Ini tanggal 28. Kita merayakannya 25. Oh, 24. 24 dong. Kan 25 itu merayakan Natal, 24 itu perayaan Natal di tempat ini ya kan. Nah, saya yakin kita semua sudah merasakan suatu sukacita yang berbahagia. Bagaimana, ya, sudah damai belum? Sudah damai belum? Nah, itu dia. Itu pesan Mika terakhir ya. Jadi Sudah dia damai tanya belum? sekarang nih, Nah, udah damai belum? Sudah damai belum? Sudah dapat baju baru belum? Nah, itu juga adalah sebuah hal yang yang kita juga pasti sudah dapatkan ya. Pasti kita sudah merayakan bersama di rumah, merayakan bersama dengan keluarga ya kan, sesuai dengan harapan kita masing-masing pada waktu episode pertama dari pesan Natal ini gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas produk akhir ya, atau hasil akhir dari pendamaian tersebut. Hasil akhirnya kita mendapatkan apa tuh? gitu. Nah, itu. Kan kita kan sekarang nih waktu itu kan berharap dapat hadiah. Sekarang produk hasil akhirnya sudah dapat hadiah ya, sudah dapat hadiah karena kan sudah melewati hadiah Natal ya kan. Iya. Mudah-mudahan semua saudara mendapatkan hadiah ya. Kalau tapi kalau ada hadiah yang lebih menarik yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai lupa itu ya. Nah, gimana nih? Produk akhirnya apa sih setelah kita tuh mendapatkan damai? Produk akhirnya Setelah diperdamaikan gitu ya. betul. Setelah kita diperdamaikan. Ada nih kita buka pakai ayat dulu ya. Boleh. Awali ayat. Kita lihat dulu Yohanes 1 ayat 4. Kalau gembala langsung dengan ayat ya. Iya, benar. Kalau kita tadi ngobrol dulu ya kemarin. Yohanes 1 ayat 4 ya. Begini. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi ketika Yesus datang, itu kan dia mendamaikan kita. Ya. Betul. Gitu. Tadi kan sudah mendamaikan. Sebelumnya kan kita berseteru dong, berarti kita bermusuhan lah sama Tuhan. Kita yang karena dosa membuat kita tidak bisa bersatu dengan Tuhan. Karena Bukan Tuhan karena kita mau bermusuhan Iya, dengan Tuhan, bukan. Karena Tuhan itu kudus, Betul. kudus tidak bisa bersatu dengan dosa gitu. Sehingga Tuhan berinisiatif Ya. untuk membuat kita jadi kudus lagi. Nah, Tuhan berinisiatif mendamaikan kita lewat Yesus Kristus gitu kan. Kelahiran Yesus yang nantinya akan mati di kayu salib untuk menebus kita, membuka jalan untuk kita jadi bisa kudus lagi. Dosa kita diampuni, kita kudus lagi. Terus kita punya connect lagi lah sama Tuhan Yesus. Ada persekutuan lagi Ada lah. persekutuan lagi. Yang tadinya berseteru sekarang udah damai. Nah, dari situ karena kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita diperdamaikan oleh Tuhan, dengan Tuhan, dan kita mendapat roh Iya benar. Kudus. Roh itu yang menghidupkan roh kita yang mati ketika kita berdosa. Jadi itu adalah hasil terakhir dari Iya, hasil pendamaian kita sama Tuhan. Mendapatkan kehidupan baru. Kembali. Iya Iya. kan tadi. Nah, kenapa sih kok Tuhan pengen gitu loh? Karena pada dasarnya tuh Tuhan mengasihi kita kan, kita udah bahas ya. Iya. Nah, wujud kasihnya bukan cuma disampaikan dalam kelahiran anaknya, tetapi juga dalam pemeliharaan. Betul. Nah, dia tuh mau memelihara kita. Tuhan tuh tahu kita tuh manusia tuh bodoh gitu. Ya, kita tuh berjalan di dalam kegelapan. Di dalam ketidaktahuan kita sebagai manusia gitu. Nanti 5 menit lagi aja ada apa kita nggak tahu. Kita sering lihat ada meskipun itu hamba Tuhan lagi khotbah, jatuh di mimbar, udah. Iya. Itu kan semenit kemudian itu sering. Walaupun konteksnya memang sudah kehendak Tuhan, Iya, tapi kan kita nggak tahu itu tapi kan kita nggak terjadi. tahu kapan terjadinya gitu. Ada apa di depan kita nggak pernah. tidak tahu, Kita tuh dalam kegelapan gitu kalau menurut saya. Jadi ketika kita dikasih terang itu, manusia Yesus yang membawa terang itu dalam kehidupan kita, itu tuh seperti orang buta lah gitu. Yang dicelikkan matanya, Iya, terus jadi melihat cahaya gitu. kalau atau bukan orang buta, pernah nonton orang buta nggak? Ya enggak lah. Nggak pernah. Belum pernah. Nah, dulu waktu saya SD, tiap hari Senin sekolah saya itu selalu bergantian SD nih, pergi ke rumah buta di Jalan Viataguna. Pajajaran. Viataguna Iya. namanya. Pergi ke sana tiap hari Senin.
Misalnya saya pernah ke bagian kelas saya tuh masih kelas 4 SD kalau nggak salah. Apa yang kita lakukan di sana? Kita tuh membagikan makanan di piring-piringnya mereka kalau makan siang. Jadi kita bawa sayur, kita bagikan, ada satu piring itu rupanya udah ditata. Nasi, lauknya di sini, di sini, di sini. Jadi kalau yang buta tuh memang udah segitulah, dia udah tahu kita nggak boleh ini nasi tadinya sayurnya di sini pindah ke sini, nggak boleh gitu. Di sebelah sini harus kobokan dia untuk cuci tangan gitu. Itu udah pakemnya harus kayak gitu. Nah, pada waktu itu saya sempat takut. Saya sempat takut karena di rumah buta itu saya melihat orang-orang ini kan pakai tongkat. Terus kalau ini kan rumah kuno ya, di situ tuh ada selasar, jadi jalan yang untuk mereka jalan ke ruang makan tuh. Di kiri dan kanannya itu tuh ada selokan terus halaman gitu ya. Terus saya ngeliatin, lo orang itu kok kayaknya ke pinggir. Jadi saya jangan di situ, Pak, jangan di situ. Ternyata orang itu udah tahu. Dia bilang, enggak Dek, saya lagi sini kan ada tiang di sini, saya lagi mau nyender dulu naruh ini. Oh, dikirain saya dia mundur dia minggir kena tiang terus jatuh nanti gitu. Nah, jadi saya merasa bahwa terus saya coba jalan. Kalau gelap, ini jalannya kemana ya, kita nggak tahu kan. Nah, ketika kita punya kehidupan itu sebenarnya kita di depan ada apa kita nggak tahu loh. Tapi ketika ada Roh Kudus, Roh Kudus yang tahu kita, dia walaupun kita nggak tahu jalannya, kita tuh dikasih kepekaan untuk jangan ke sana, tapi ke sini. Dengan caranya macam-macam. Misalnya, saya mau pergi ke Jakarta misalnya. Tapi terus Pak Daniel misalnya gitu ya. Bu, bisa nggak doain saya karena saya tuh mau ada pertemuan dengan klien gitu misalnya. Terus jadi jam berapa? Jam segini. Jadi saya menunda ke Jakartanya. Ternyata Pak, kalau saya pergi lebih pagi, di sana ada truk yang terguling. Misalnya seperti itu kan seperti itu kan tuntunan Tuhan. Kita nggak pernah tahu ya. Tapi kan itu bisa terjadi kalau kita tuh roh kita tuh hidup. Kalau kita diperdamaikan dengan Tuhan, kita dikasih Roh Kudus. Jadi roh itu yang menuntun kita untuk saya bisa nolak dong kepada Daniel. Enggak lah, saya udah mau pergi ke sana. Tapi kenapa kok kita dikasih pikiran, ini Pak Daniel lagi perlu nih. Kita doa dulu. Ternyata Tuhan meluputkan dari itu. Ya, betul. Itu kehidupan. Itu kehidupan. Itu satu kehidupan yang bukan cuma sekedar hidup, gimana besok gitu ya. Tapi kita hidup itu ada tujuannya, hidup itu ada perlindungannya, itu yang Tuhan pengen. Nah, yang lain sekarang punya pengalaman nggak? Berarti ya kehidupan itu bukan hanya sekedar hidup ya, maksudnya ya udah hidup terus apa? Terus ngapain? Hidup bernafas bukan hanya itu gitu. Ternyata adalah kehidupan yang bisa melihat lebih jauh gitu di depan ya, dan tidak bimbang. Kenapa? Karena hidupnya sudah tidak di dalam kegelapan lagi gitu ya kan. Nah, dulu aku pernah makan di sebuah restoran gitu ya. Nah, restoran buta gitu. Iya, restoran apa sih, blind, namanya blind. Gelap itu semua. tuh benar-benar di lantai 2 kita dibawa ke satu meja. Jadi itu tuh satu lantai gelap dan gak boleh ada flash HP. Kok saya nggak tahu ya restorannya? Oh, ada. Dulu pernah buka. Tutup. di Cimol. Di Ciwok. Nah, Cimol. Habis itu pada waktu makan di situ ya udah kita pesen di bawah, terus ayo saya antar ke atas. Yang nuntun kita adalah orang buta. Jadi orang buta itu kayaknya udah tahu di atas itu bakalan kayak gimana susunannya, dan dia udah nggak akan nabrak-nabrak lah, walaupun itu naik tangga ya. Waduh, tapi itu yang namanya saya makan di situ tuh betul-betul pengalaman yang nggak mau diulang lagi lah. Aku nggak bisa ngelihat mana minumannya, mana sendoknya. Jadi semuanya jadi harus begini kalau makan. Oh ini gitu. Bahkan kakak saya waktu itu kan, saya makan sama kakak saya yang paling besar kan. Papa saya naik, dia dijailin, ini Pak coba pegang ini. Ternyata yang dia pegang tuh saus gitu. Jadi kayak lo kok ini ya apa lembek-lembek gitu. Nah, tapi kelihatannya itu adalah suatu hal yang penting ya, apalagi kita setelah kita hura-hura Natal kemarin, nah akan ada acara hura-hura lainnya itu tahun baru biasanya. Nah, tapi di dalam nuansa tahun baru juga ada ketidakpastian ya. Untuk di tahun 2024 bagi beberapa orang kehidupannya mau gimana? Kehidupannya mau gimana? Betul. Jadi kan? Saya melihat begini, tadi kan Ibu Gembala sudah mengatakan diperdamaikan, produknya adalah kita ada persekutuan dengan Tuhan,
dan ada Kehidupan. roh kehidupan Iya. di mana Roh Kudus tinggal dalam kita supaya menuntun kita. Itu yang saya sangat yakini sekali. Karena apa? Tuhan itu membenci perpisahan antara dirinya sama manusia. Iya, betul. Membenci sekali, makanya tidak ada perceraian. Karena Iya. dia membenci itu, ya Iya. kan? Itu dari dasarnya sebetulnya. Kenapa pengikut Kristus yang percaya sama Kristus tidak ada perceraian? Karena Tuhan membenci. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita, tapi tidak bisa menuntun. Padahal harapan Dia kepada Adam pada saat itu kan begitu besar, Iya. gitu kan? Karena dia sudah dibikin di Taman Eden untuk menguasai bumi, gitu kan? Iya. Seperti itu. Nah, jadi apa yang dikatakan Mika juga betul tadi. Ketika kita melakukan segala sesuatu tanpa kita bisa tahu apa akan yang terjadi, ya kan? Ya, kita hanya percaya sama Tuhan yang menuntun melalui Roh Kudus. Iya. Yang seperti tadi diceritakan. Jadi saya sih sangat-sangat menyenangi perayaan Natal, mengingatkan kita kembali akan tuntunan Tuhan, dan saya juga nggak mau khawatir di tahun 2024 itu Iya. nanti akan menjadi sesuatu hal yang walaupun kita nggak tahu, Iya, kan ada nggak pemilu tahu. ya, Ada pemilu. perang mungkin belum berakhir Iya, juga betul. gitu kan, nah itu Walaupun katanya sih ada gencatan senjata, tapi kan kita nggak tahu. ya kapan itu Iya. ya itu. Betul. Jadi kita sih semua gitu. Om Stephen gimana? Belum ditanya. Ya Om Seven dulu lah. Belum ditanya, dia belum cerita loh. Dia baru mau cerita. Bukan. Ya enggak, maksudnya gini, kalau bicara tentang kehidupan, kita menyambungkan semua dari awal apa yang sudah kita bahas tentang Natal. Intinya Natal adalah Yesus datang memberikan kita hidup yang baru, Betul. ya, dalam bentuk keselamatan. Nah, tapi kehidupan yang baru itu ada dua. Kita memperoleh keselamatan di dalam surga, tapi juga kita memperoleh kehidupan di mana kita dituntun oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini dalam segala hal. Betul. Kehidupan kita. Jadi kalau kita bicara tentang Mika tadi, bagaimana nanti tahun depan, apa yang akan terjadi di tahun mendatang, kita nggak tahu. Betul, karena Kita nggak gelapnya bisa- dunia itu gelapnya tetap dunia. ada, gitu kan. Percayalah, kalau kita sudah menerima Kristus dalam kehidupan kita, maka Tuhan itu walaupun tidak akan memberitahu kepada kita langsung satu tahun 2024 semuanya gitu ya, tapi Tuhan akan menuntun seperti menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan. Jadi dituntun step by step, Hari-hari, setiap hari dituntun. Itu kehidupan. Yang Iya. api Itu dan kehidupan awan, dan hasil dari perdamaian Nah, yang dilakukan. ya. Iya, Hasil perdamaian itu. Kalau tidak ada perdamaian, kita nggak akan menikmati apa yang ditulis di dalam Mazmur 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu kan Mazmur Yesus. 119 ayat 119 ayat 105. Firman kan itu adalah Yesus. Jadi dia menjadi penuntun dalam kehidupan kita dan memberikan kita cahaya dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi berjalan di dalam kebutaan, Iya. tapi kita berjalan di dalam terangnya Terang. Tuhan. Walaupun secara manusia kita nggak tahu besok mau jadi apa, tapi bukan berarti kita buta loh. Iya. Tuhan memberitahukan kepada Iya. kita hal-hal yang sifatnya rahasia yang hanya kita tahu. Iya. Begitu. Dan itu saya pikir itu hal yang penting supaya kita hidup tuh nggak asal-asalan. Ya. Kita memang punya rencana. Makanya setiap kali kalau kita nih tahun depan nih misalnya ya, di awal tahun kita mau apa, terus udah gitu kita punya target apa tahun depan, Iya, bawa ke Tuhan gitu. Kalau Tuhan setuju dari sejak tanggal 1 nih kita udah dipimpin supaya nanti hasilnya tuh ada. Di depan sana tuh hasilnya ada. Nah, itu kita bawa ke Tuhan karena kita kalau jalan sendiri nggak bisa. Nah, saya pernah gitu di Awiligar waktu itu gelap banget gitu, belum ya sampai sekarang juga nggak ada lampu jalan sih istilahnya, baru beberapa saat ini aja ada lampu jalan. Jadi kalau itu tuh di rumah-rumah di jalan itu, di rumah-rumah itu ada ya lampu sendiri, rumah halaman lah ya. Suatu kali aliran, saya pergi ke warung, itu gelap sekali. Iya, luar. Gelap Pasti, sekali. pasti. Kalau baru hujan itu kita di depan ada genangan air, ada lubang, ada apa nggak tahu. Nah, tapi kalau kita bawa HP nih, nyalain senternya, jalan di depan nih gitu kan ya, Ada itu senter ya. ada apa terang kan? Iya, Nah, betul. kalau jalan kita diterangi, kita tahu. Iya. Dari sini kita menghindar. Ada selokan, kita coba menghindar. Ada jalan yang rusak, kita juga jangan nyemplung lah, ada airnya. Iya. Nah, kita tuh jadi tahu. Nah, seperti itu kehidupan yang baik yang akan dituntun oleh Tuhan. Seperti itu Tuhan akan menuntun kita sebagai terang.
Dia di depan kita menunjukkan jalan yang harus kita. Menerangi jalan kita. Iya. Tapi sayangnya ya ada banyak orang yang sebenarnya sudah hidup dalam Tuhan benar, sudah diterangi oleh Tuhan, tapi dia nggak mau jalan di terang itu, malah Tetap mau belok, gelap-gelapan. malah belok. Ya betul. Ya ada kan banyak yang Iya, gitu. Artinya jangan sampai itu terjadi. Karena sekali lagi kalau kita keluar dari, kalau pakai istilah zaman bangsa Israel, kalau keluar dari tiang awan dan tiang api, Anda akan kesasar Iya. dan tidak akan tembus pada tujuan, yaitu Kanaan. Tanah perjanjian. Jadi kalau kita mau supaya tujuan Tuhan dalam kehidupan kita tercapai, maka berjalanlah di dalam terang itu, karena kita sudah beroleh kehidupan. Iya, betul. Kita sudah dikasih kehidupan. Kamu jangan takut nggak hidup di 2024 nanti. Iya, Jangan takut nggak hidup. Kamu dikasih kehidupan sama Tuhan. Ya dalam segala hal ya. Iya, pemeliharaan lah. Walaupun caranya beda. Kadang kita kan suka mikir gini, kehidupan apanya? Saya hidup susah. Itu fakta benar, tapi kalau kita meresponnya dengan iman, sebenarnya itu bukan kesusahan. Itu memang proses ya Bang dalam Ya, kehidupan betul, kita. betul. Tuhan akan memberkati dengan cara Sebetulnya Tuhan. kan ada pepatah juga mengatakan begini, yang membuatmu susah, membuatmu jatuh tuh bukan orang lain ya, dirimu sendiri, Dirimu karena sendiri. keputusanmu yang salah. Iya. Nah, keputusan untuk mengikuti terang Kristus itu adalah keputusan yang benar. Betul. Iya, Gitu Amin, kan. amin. Tinggal keputusannya apa, mau dituntun atau tidak, kan seperti Iya. itu. Kamu sudah dikasih kehidupan, kalau mau tetap hidup, percayakan kehidupanmu ke dalam tangan Tuhan supaya kamu tetap hidup dan tetap memperoleh kehidupan. Ya pokoknya hidup lah. Hidup terus, iya. hidup gitu. Jangan sampai kita nggak hidup lah. Oh, Iya, kan? sudah dikasih kehidupan. Nah, kalau dari semua ini nih ya, Mika jadi ngambil sebuah kesimpulan bahwa ya kita sebagai orang-orang yang sudah berpengharapan, dan juga di episode 2 juga kita sudah membahas kasih yang mendamaikan. Episode ketiga kita membahas tentang Raja Damai, pendamaian itu, dan hasil akhirnya adalah sebuah kehidupan yang Kehidupan baru. yang baru. Di dalam Oh, Tuhan Yesus. kehidupan yang Itu sebuah menyenangkan. hal yang Persekutuan, sangat ya. keren ya. Ah. Itu adalah sebuah hadiah Natal yang kita terima gitu ya. Lebih dan- dari mobil kecil ya. Oh, jelas. Always apa? Jelas itu apa Diecast. diecast. Jelas dong, jelas. Lebih daripada semua iya. itu dong. Oh iya. Karena sebuah diecast tidak akan bisa membuat saya yakin akan tahun 2024. Oh Iya dong. Tapi Kalau kalau Yesus hadiah bisa. dari Tuhan Yesus kan adalah sebuah kehidupan yang baru, membuat saya yakin bahwa di tahun 2024 akan terjadi suatu hal-hal yang lebih luar biasa lagi yang Tapi Tuhan kalau akan ada yang nyatakan terbaru dong. juga nggak apa-apa, mama kasih ya kan. Kado Natal. Natalnya sudah lewat. Natalnya sudah lewat. Kado tahun baru. Udah lewat iya. Natalnya. Oh Dia iya. mah nggak pernah Natal Ada soalnya gitu. ada tahun baru. Tahun bener. baru. Oh ada. Kalau dulu kalau saya jadi anak pintar di sekolah minggu biasanya suka ada kado tahun barunya gitu ya. Nah, tapi enggak, itu mah kita enggak akan bahas itu. Tapi yang saya lihat tuh adalah gini. Kehidupan yang bisa yakin benar bahwa di tahun 2024 tuh kita tetap akan selalu dijagain Amin. Iya, itu. Amin. Dan juga tadi saya juga ambil dari mamah gitu bahwa kehidupan ini tuh harus bisa butuh boleh direncanakan. Kita boleh punya rencana. Ya Boleh, bangun boleh. rencana Kita itu boleh penting. dong. Tapi punya sesuai rencana. dengan rencana itu. Betul, Nah, kita itu. tanyakan dulu sama Iya. Tuhan. Nah itu kan biasanya kan kalau orang-orang tuh, wah nih resolusi tahun baru saya apa nih resolusi? Alah kamu mah resolusi tahun baru aja nggak pernah jalan. Ya karena kamu nggak bawa ke dalam tangan Tuhan. Resolusi gitu. dulu hubunganmu dengan Tuhan. Wah, betul, Ah. itu yang paling tepat. Resolusi tahun Bangun baru. dulu hubungan yang benar sama Nggak usah Tuhan. berdoa dulu, bertobat dulu kan. Nah, itu kayak Kenal bahasanya. kayak kenal dulu bahasanya. Kayak kenal Tapi banget. gini, ya berarti dengan kata lain, ya hidup itu berjalan. Kehidupan yang baru kita terima. Tapi jangan hanya mengalir seperti air Ya, aja betul. gitu ya. Maksudnya kita juga masih bisa merancangkan kehidupan kita yang baik-baik dong. Kalau misalnya kayak saya gitu kan ulang tahun di bulan Februari. Nah, saya udah merencanakan nih nanti di bulan Februari mau ngerayainnya kayak gimana gitu. Pokoknya udah ada perencanaan gitu kan gak apa-apa. Merencanakan kan gratis. Iya. Merencanakan gratis. Nah, Kalau ternyata ujung-ujungnya cuma jadi kita bakar samcan bersama kan nggak apa-apa kan. apa, tapi yang penting Ada itu yang, adalah ada yang di rencana. balik kamera yang sedang menanti. Ya itu kan adalah sebuah rencana gitu Iya, ya. iya, Kan kalau iya, perencanaan dalam kehidupan ini saudara yang mengatur. Kalau perencanaan bangunan Ibu Mia.
Dan itu memerlukan biaya ya. Biasanya kan kalau konsultan perencanaan gitu kan bayar ya kan. Kalau mengatur kehidupan sendiri nggak bayar, Jadi gratis. kita perencanaan tahun depan punya tempat yang baru. Amin. Tapi Tuhan Amin. yang menentukan semua. Iya, Iya dong, benar. Boleh dong. Segala Didoakan macam gitu, rencana kita didoakan. doakan. Betul. Ya. Kan kita udah punya sebuah terang yang menuntun kita. Betul. Jadi ya kita bisa dong meminta sama Bapa di surga untuk apa perencanaan kehidupan kita. Amin. Jadi Ya. jangan pernah ragu ya saudara, kalau saudara sudah berdamai, saudara sudah menerima kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Nah, jadi kita bisa merencanakan segala sesuatu, kita tidak perlu khawatir terhadap masa depan, karena kan walaupun nanti kita akan tahun baru, kita akan lalui bersama gitu ya, dan tahun 2024 tetap arungi tahun 2024 bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, itulah serangkaian pesan Natal kita. Sudah sampai di penghujung pesan Natal ini ya, tidak terasa Episode terakhir. sudah episode terakhir. Nah, karena ini sudah episode terakhir, tetap membagikannya kepada orang-orang lain yang membutuhkan untuk mendengarkan pesan Natal ini ya. Dan jangan lupa untuk like dong, kalau misalnya ini memberkati saudara, di like biar nanti video-video yang sudah saudara like nanti saudara bisa tonton lagi suatu saat, nanti saudara buka lagi, oh iya video yang saya yang di like, oh ternyata pesan Natal pertama, kedua, ketiga, dan keempat udah di like semua. Weh. Yang sudah mendapatkan video jangan lupa subscribe. Nah, subscribe, Oh, subscribe. Biar nanti dan juga dinyalakan loncengnya biar tahu kapan Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung ada video baru, atau bahkan ada live stream. Kapan ada live stream ya kan suka ada notifikasinya gitu ya. Nah, kalau gitu acara pesan Natal kita cukup sekian, dan kita akan bertemu lagi di dalam acara Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung di tahun 2024. Tentunya akan banyak sekali acara-acara yang lain yang tentunya kita akan terus update terus ya, dan kita akan membuat acara-acara yang inovatif dan juga informatif buat saudara-saudara semua. Jangan lupa selamat Natal. Selamat Natal dan Selamat nanti tahun baru. selamat tahun Selamat baru menyambut ya. tahun baru. Selamat menempuh tahun baru. Ya kan? Menempuh hidup yang baru di tahun yang akan datang Iya, dong. iya. Nah, Puji Tuhan. Untuk itu, sekian pesan Natal kita. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Bye-bye. Bye.